Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kepada umat manusia hati nurani yang dengannya mereka menjadi berakal, mampu berpikir, merenung dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Malam ini kita Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam ini teman-teman kita membahas kedudukan akal dalam Islam. Di surat An-Nahl Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahati la ta'lamuna sa'i au waja'ala lakumus sama wal absara wal afida la'alakum tasbun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Jadi sudah pasti mengenai akal ini Allah sudah menganugerahkan kita akal yang sehat supaya kita bisa membedakan yang mana baik, yang mana buruk, dan kita akal ini akan berfungsi dengan sendirinya antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya, dalam hal ini hewan. Rasulullah juga bersabda, orang yang paling baik di masa jahiliyah adalah orang yang paling baik setelah masuk Islam, jika mereka menjadi seorang yang faqih, ahli dalam ilmu syariat. Hadis riwayat Bukhari 3353, Muslim 2378. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW memberikan dorongan kepada umatnya untuk menjadi Muslim yang benar-benar memahami syariat Islam, dan itu tidak mungkin dicapai kecuali dengan memanfaatkan sebaik mungkin akalnya. Perlu diketahui bahwa sebagian ulama membagi akal menjadi dua jenis, yaitu akal insting dan akal tambahan. Akal insting adalah kemampuan dasar manusia untuk berpikir dan memahami sesuatu yang dibawa sejak lahir. Sedangkan akal tambahan adalah kemampuan berpikir dan memahami yang dibentuk oleh pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan jika dua akal ini berkumpul pada seorang hamba, maka itu merupakan anugerah besar yang diberikan Allah kepada hamba yang dikehendakinya. Urusan hidupnya akan menjadi baik dan pastikan kebahagiaan dan mendatangi dari segala arah. Itu ngapain kita? Lalu apa aja? Tentu dalam hal ini adanya perbedaan dua jenis akal di atas tidak berarti adanya pemisah antara akal insting dan akal tambahan. Karena akal tambahan pada dasarnya adalah akal insting yang telah berkembang seiring dengan bertambahnya ilmu dan pengalaman yang diperoleh seseorang. Bisa dikatakan bahwa akal tambahan melazimkan adanya akal insting. Sebaliknya sangat jarang adanya akal insting yang tidak berkembang seiring berjalannya waktu. Wallahu a'lam. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya?
Nanti Pak Ustadz yang bisa. Kalau enggak, saya lanjut lagi ya. Keutamaan akal merupakan karunia agung yang diberikan Allah Azza wa Jalla pada Bani Adam. Ia adalah pembeda antara manusia dengan hewan. Dengannya mereka dapat terus berinovasi dan membangun peradaban. Dan dengannya mereka dapat membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya sesuai jangkauan akal mereka. Karena besarnya karunia akal ini, Islam menggariskan banyak syariat untuk menjaga dan mengembangkan seperti mengharamkan apapun yang dapat menghilangkan akal. Jadi Allah, kita diharamkan untuk melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan akal, baik itu melalui makanan, minuman, atau tindakan. Juga memberikan hukuman khusus berupa cambuk bagi mereka yang sengaja makan atau minum apapun yang memabukkan. Jadi jika seseorang itu sudah kehilangan akal, dengan sendirinya dia terbebas dengan ketentuan syariat yang ditentukan oleh Al-Quran dan hadis sunnah. Jika seseorang itu mengalami gangguan jiwa, dia akan terbebas dengan sendirinya secara syariat dan tidak akan menanggung dosa. Semua hal ini di atas digariskan oleh Islam terutama untuk menjaga nikmat akal, mensyukurinya dan mengembangkannya. Bahkan dalam Al-Quran sangat banyak kita dapati ayat-ayat yang mendorong manusia agar memanfaatkan akalnya untuk hal-hal yang berguna, terutama untuk mencari hakikat kebenaran. Berikut ini merupakan contoh ayat-ayat tersebut. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dia pula yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kalian menalarnya? Quran Surat Al-Mu'minun ayat 80. Katakanlah, samakah antara orang yang buta dan orang yang melihat? Tidakkah kalian memikirkannya? Surat Al-An'am ayat 50. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Surat An-Nisa ayat 82. Bingung nih, ini dipanggil nggak sih? Ilmu lebih tinggi daripada akal. Akal membutuhkan wahyu. Betapapun jenius dan tingginya kemampuan akal, tetap saja ia merupakan salah satu dari kekuatan manusia. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa semua kekuatan manusia pasti memiliki batasan dan titik lemah. Tidak lain itu disebabkan oleh karena sumber kekuatannya adalah makhluk yang lemah. Dan sumber yang lemah itu akan menghasilkan sesuatu yang lemah pula. Oke, di sini cukup jelas teman-teman. Jelas dari Pendudukan akal dalam Islam. Ini agak textbook baca referensi. Ustaz baru ini. Ustaz baca. Ustaz dadakan. Ustaz langsung ini masih gemeter ini. Tahu apa? Masih tetap bukan begitu. Ketinggi jagung. Kalau deg-degan sih. Keringetan aja. Tapi alhamdulillah nih, ini jadi lompat nih. Alhamdulillah kalau begini ya nggak terlalu ini sih, bawa santai aja.
Akal merupakan syariat dalam mempelajari semua ilmu. Ia juga syarat untuk menjadikan semua amalan itu baik dan sempurna. Dan dengannya ilmu dan amal menjadi lengkap. Namun untuk mencapai itu semua, akal bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Tapi akal merupakan kemampuan dan kekuatan dalam diri seseorang, sebagaimana kemampuan melihat yang ada pada mata. Maka apabila akal itu terhubung dengan cahaya iman dan Al-Quran, maka itu ibarat cahaya mata yang terhubung dengan cahaya matahari atau api. Majmul Fatwa 3338. Karena kenyataan ini maka hendaklah kita mengetahui batasan-batasan akal, sehingga kita tahu kapan kita boleh melepas akal kita di lautan pandangan, dan kapan kita harus mengontrolnya dengan wahyu Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan bentuk lain dari penghormatan Islam terhadap akal. Islam menempatkan pada posisi yang layak, sekaligus menjaganya agar tidak terjatuh dalam jurang kesesatan yang membingungkan. Di antara beberapa hal yang tidak boleh mengedepankan akal dalam membahasnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan akidah dan perkara-perkara gaib, seperti menetapkan atau menafikan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, surga dan neraka, nikmat dan siksa kubur, jin dan setan, malaikat dan hari kiamat, serta lainnya. Dasar-dasar akhlak dan adab yang tidak bertentangan dengan syariat, seperti adab makan dan minum, adab buang hajat, akhlak terhadap orang tua, sesama, dan anak kecil. Ajaran syariat Islam terutama dalam masalah ibadah, seperti menetapkan atau menafikan syariat salat, zakat, puasa, haji, dan jihad, dan lain-lain. Dalam perkara-perkara ini memang dibutuhkan akal untuk memahami, merenungi, dan menyimpulkan suatu hukum dari dalil. Tapi akal tidak boleh keluar dari dalil yang ada. Ia tidak boleh menentangnya ataupun mengada-ngada. Baik, jadi kalau bicara kesimpulan yang saya berbagi malam ini adalah, ketika akal yang kita miliki ini harus berbenturan dengan syariat, kita harus kembali lagi samina wa atona. Kami mendengar, kami mematuhi. Apapun alasannya, apapun pemikirannya, apapun dasar-dasar dari akal seseorang manusia ketika dia harus dihadapkan dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan syariat, puasa, haji, perkara setan, gaib, dan lain sebagainya. Kita nggak bisa mempertentangkan akal kita sebagai manusia untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan hal tadi, sehingga kita tidak terjerumus dengan perkara yang bisa menggugurkan akidah kita dalam hal beragama. Di surat Az-Zariyat ayat 20 sampai 21, Allah mengatakan, Allah berfirman, di bumi itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi seseorang yang yakin, bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada diri kalian sendiri. Tidaklah kalian memperhatikannya? Di surat Az-Zariyat ayat 20 sampai 21.
Iya, Az-Zariyat ayat 20 sampai 21. Itu udah ada. Akal bukan sebagai hakim, namun alat untuk memahami. Setelah kita memahami uraian di atas, tentu kita akan sampai pada kesimpulan bahwa akal merupakan nikmat yang sangat agung. Namun ia bukanlah segalanya. Kita harus menempatkan pada tempat yang layak dan tidak membebaninya dengan sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Cukup sekian teman-teman. Ustaznya mana? Ustaznya lagi zikir pusing. Bicara akal baru pertama tahu Pak. Dia milih tema. Dia milih tema. Habis saya bingung. Kira-kira yang mana yang kira-kira bisa ini? Kembali ke Pak Ustaz. Kembali ke Bang Romi. Tetapi sebelumnya teman-teman ada pertanyaan? Bang Ada Romi pertanyaan? jawab. Kalau saya Kalau saya nggak jawab, bisa jawab, Bang Romi jawab. bisa baru dilemparin ke Bang Romi yang Bang jawab. Romi. Pertama gaya doang, ada yang mau tanya. Bang Romi yang jawab. Bukan saya yang jawab. Iya loh nanya-nanya. Itu membuang akal ke lautan maksudnya apa tuh? Lalu lu baca lagi. Tanya hilang. Ron. Bentar, Ron. Tadi Gebetan. Ada. Ada akal ke laut, Akal. Tadi membuang akal ke lautan. Iya, membuang tadi. akal ke laut. bentar. Akal ke lautan. Itu case ibarat nih. Sekali bisa dijabarkan Bentar, gitu. bentar. Ada juga ada. Penjelasannya. Bener dong. Iya, buka primbon dulu bentar. Itu kayaknya udah di atas-atas kayak itu. Itu di Siapa atas-atas. Situ, oh situ. Bengong. Orangnya aja dia bengong. Ilmunya ntar nempel di situ tuh ketarik. Udah Bang Romi yang jawab. Pak Ustaz, itu Romi. Kalau dia bisa gambar-gambar. Oh, ini tadi. Dia udah tahu. Mawang mikirin kopi panas. Biar gak ada. Ada mantul sama nih. Kalau mikirin kopi panas, biar gak ada pertanyaan yang panas. Ada kopi-kopi. Ini kayaknya kurang kopi Biar nih. dia baca. Lu ada mantul. Ya, pokoknya terngiang-ngiang gitu aja. Kali aja bisa dijelasin atau dijabarkan gitu. Tadi mana Kopi ya? panas mana? Oh enggak. Itu kayaknya kode Bentar, keras. Ron. Ron. Ada tadi, Ron. Samaan. Kalau ada kopi langsung Udah ketemu dong. dibalikin ke Iya, Ustaz kalau Romi. kopi. Gebetannya kebanyakan. Bentar. Ini masalahnya Ustadznya Ustadz textbook nih. Jadi belum Oleng, apa masih ada oleng? belum ada penjabaran dari diri sendiri. Masih textbook. Kita juga paham. Latihan. Alon-alon. Klakson ya. Nah. Mana tadi ya? Mati deh, Ron. Dia bingung kiri. Mas Suryo kali yang bisa jawab nih. Pak Ustadz Suryo nih. Guru, Pak Guru. Tadi Masih ada ya? bentar. Bener. Nggak sempet ya. Masih. Pagi. Ganti topik lagi. Topik ini. Udah ganti hari nih. Ganti topik. Oh iya, tadi saya sambung lagi ya sedikit ya. Iya. Teman-teman. Jadi di sini ada catatan penting, ada pertentangan, catatan penting bahwa tidak ada pertentangan antara akal sehat dan nas yang jelas, sari ya dalam kurung.
Setelah kita mengetahui akal yang sehat adalah nikmat, demikian pula nas yang sahih dan jelas bersyari, keduanya saling bertautan dan melengkapi. Akal yang sehat pasti akan sejalan dengan yang jelas. Tidak ada di antara keduanya nas yang mengarahkan agar akal tetap terjaga, berkembang dan berpikir sebagaimana mestinya, sementara akal memahami, mencermati dan menjalankan arahan tersebut. Jadi antara akal yang sehat tidak ada pertentangan dengan nas yang jelas atau syarih. Ada tadi Roni. Udah sebentar lagi ke Pongsi. Gimana ya? Pasal yang dari Indonesia, yang dari Muji, Terus sih ngasih pertanyaan. Nah, sini Ron. Simpan dulu. Simpan dulu Ron. Bebek aja hilang. Iya, iya. Siap, Simpan siap. dulu. ini kopi dulu. Saya kopi dulu nih. Apa udah oleng? Mata Nyo, 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 nyo. Iya. Semangat bang. Neng. Gregory kayaknya. Ini gue bagi, gue bagi. Gue bagi anginnya dikit bang. Biar Gregory. Kayak Hendra waktu pertama-tama. Kayak ada ya. Keringet dingin. Keringet dingin. Wah, kalau bisa. Awas lu, masuk angin tuh, sudah nenek angin Iya, tuh. pertanyaan. Gawat. Pulang-pulang udah kerokin sama Yasmin. Sejam. Pasti betul. Ini catatan penting Ron. Siap. Siap. Direkam Ron. Record. Dalam perkara-perkara ini memang dibutuhkan akal untuk memahami, merenungi, dan menyimpulkan suatu hukum dari dalil. Tapi akal tidak boleh keluar dari dalil yang ada. Ia tidak boleh menentangnya ataupun mengada-ada. Contoh, sholat subuh 2 rakaat dibikin 3 rakaat atau 1 rakaat, tidak bisa. Adapun yang berhubungan dengan alam semesta yang kasat mata, maka itulah lautan yang luas. Jadi diibaratkan kalau berhubungan dengan alam semesta, jadi akal kita seolah-olah berada di lautan yang luas. Jadi ibaratnya kita tidak tahu ya sedikit pun, kecil akal kita, ibaratnya gitu. Jadi ini aja sih. Kiasan. Adapun yang berhubungan dengan alam semesta yang kasat mata, maka itulah lautan yang luas yang diberikan kepada akal manusia untuk terus menganalisa dan meneliti, terus untuk menemukan dan mengolahnya. Inilah yang banyak disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Al-A'raf ayat 185. Allah berfirman, tidaklah mereka memperhatikan kerajaan langit dan bumi serta segala sesuatu yang diciptakan Allah. Jadi cukup ya ini mengenai tadi seperti lautan luas yang diberikan kepada akal manusia untuk terus menganalisa. Ayat Memang ini di sini sih, kalau saya ambil kesimpulan, di sini kita terus untuk menggali, mengembangkan, untuk menganalisa, meneliti sesuatu tentang alam semesta ini, bahwa
di surat Ar-A'raf ini ayat 185, tidaklah mereka memperhatikan kerajaan langit dan bumi serta segala sesuatu yang diciptakan Allah. Surat Az-Zariyat ayat 20-21 tadi sambung di surat ayat Az-Zariyat ayat 20-21, di bumi itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada diri kalian sendiri, tidakkah kalian memperhatikannya? Kesimpulannya adalah Allah memang memberikan akal kita untuk dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan tidak mempertentangkan segala sesuatu yang berkaitan syariat Al-Quran dan hadis. Karena kalau sudah kita mempertentangkan akal sehat kita dengan perkara yang berkaitan dengan syariat, itu tadi kita kembali lagi, sudah kita harus samina wa ata'na. Jadi kita mendengar, kita patuh akan Al-Quran dan As-Sunnah. Dah, oke, cukup deh di sini. Kalau ada yang tanya lagi, nanti Bang Ustadz melanjutkan.